Pernahkah Anda mencoba untuk merenung sejenak? Apakah cara Anda merasakan hubungan seksual di usia sekarang ini dapat mempengaruhi kesehatan Anda dengan cara yang mungkin belum Anda sadari? Topik ini bisa terasa cukup sulit untuk dibicarakan, tetapi jika usia Anda sudah lebih dari 65 tahun dan Anda masih aktif secara seksual, ada beberapa hal penting yang sebaiknya kita bahas, hal-hal yang seringkali luput dari perhatian. Menjadi lebih tua tidak berarti keintiman menjadi berbahaya. Namun kenyataannya, banyak lansia yang tanpa disadari membentuk pola-pola tertentu yang bisa perlahan-lahan merusak kesehatan fisik mereka atau bahkan menimbulkan jarak emosional dalam hubungan mereka. Keintiman bisa tetap menjadi bagian yang kaya dan memuaskan dalam hidup kita seiring bertambahnya usia, jika itu dijalani dengan penuh kesadaran, tujuan yang jelas, dan kesiapan untuk beradaptasi. Tubuh kita tentu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Fluktuasi hormon, perubahan pada sistem jantung dan pembuluh darah, serta perbedaan dalam kebutuhan emosional dan fisik kita bisa terjadi. Apa yang terasa tepat di usia 40-an atau 50-an bisa jadi tidak lagi relevan dengan kebutuhan di usia 70-an. Terus mempertahankan kebiasaan atau harapan lama bisa malah menimbulkan ketegangan, alih-alih mempererat hubungan. Dalam video ini, kita akan membahas 7 hal yang perlu dipertimbangkan oleh orang dewasa yang lebih tua dalam menjaga hubungan seksual dan kedekatan emosional. Baik Anda dalam hubungan yang telah lama terjalin, kembali memasuki dunia kencan setelah bertahun-tahun, atau bahkan mencoba untuk lebih memahami tubuh dan perasaan Anda, refleksi ini bisa membantu Anda tetap sehat, mempererat kedekatan, dan membangun rasa percaya diri di fase kehidupan ini. Tetaplah bersama kami hingga akhir, karena ketujuh perubahan ini bukan hanya dapat mengurangi ketidaknyamanan dan kebingungannya, namun juga dapat membantu Anda menemukan kembali kebahagiaan dan keintiman yang mendalam, sesuatu yang tetap sangat penting, seperti sebelumnya. Nomor 1, mengabaikan pentingnya kesehatan jantung. Banyak lansia yang kurang menyadari bahwa keintiman tidak hanya dipengaruhi oleh hormon, keinginan, atau ikatan emosional. Sebenarnya, sistem kardiovaskular memiliki peran yang sangat penting, terutama seiring bertambahnya usia. Sayangnya, pentingnya aspek ini sering diabaikan hingga muncul masalah kesehatan yang lebih serius. Coba kita lihat kisah Pak Haryono, seorang pria berusia 76 tahun yang telah menikah lama dengan penuh kasih sayang dan tetap memiliki kecerdasan yang tajam. Ia masih menikmati kedekatan fisik dengan istrinya dan merasa terhubung secara emosional. Namun, ia mulai merasakan ada yang kurang. Tubuhnya lebih mudah lelah, fisiknya terasa lebih lemah, dan meskipun hasrat tetap ada, tubuhnya tidak lagi bekerja seperti dulu. Seperti banyak orang, Pak Haryono menganggap hal ini sebagai bagian dari proses penuaan. Namun, yang tidak disadari oleh Pak Haryono adalah bahwa sirkulasi darahnya sudah menurun perlahan seiring waktu. Baru ketika perubahan kecil ini mulai memengaruhi kehidupan intimnya, barulah ada yang menyadari. Aliran darah yang baik sangat mempengaruhi kinerja seksual, termasuk tingkat energi, sensitivitas fisik, dan kemampuan tubuh untuk merespons. Ketika arteri menyempit dan aliran darah terbatas, terutama saat berhubungan intim, dampaknya mulai terlihat dengan jelas. Perubahan ini seringkali datang dengan perlahan. Banyak orang menganggapnya sebagai stres atau masalah suasana hati, padahal sebenarnya tubuh sedang memberi peringatan bahwa ada masalah yang lebih dalam. Pak Haryono baru mengetahui bahwa tekanan darahnya tinggi setelah melakukan pemeriksaan rutin, tanpa gejala yang jelas, namun kondisi tersebut sudah mulai mengurangi vitalitasnya. Setelah melakukan perubahan kecil dalam gaya hidupnya, seperti rutin berjalan kaki, mengganti camilan olahan dengan makanan yang lebih sehat, dan selalu memeriksakan kesehatan ke dokter, Pak Haryono mulai merasakan perbaikan. Tidak hanya tubuhnya, tetapi juga kehadiran emosionalnya dan hubungannya dengan istrinya. Kepercayaan dirinya kembali tumbuh, dan keintiman kembali hadir, baik secara fisik maupun dalam hubungan emosional yang mereka bangun bersama. Banyak orang tidak menyadari bahwa gangguan pada fungsi seksual seringkali menjadi tanda pertama masalah pada kesehatan jantung. Ini bukan hanya tentang penuaan, tubuh kita memberi sinyal bahwa ada hal yang perlu diperhatikan. Ini juga berlaku bagi wanita. Gejalanya bisa berupa kekeringan pada vagina, ketidaknyamanan, atau hilangnya hasrat, namun seringkali penyebab utamanya berkaitan dengan sirkulasi darah, ketidakseimbangan hormon, atau tekanan pada jantung. Jika Anda belum memeriksakan kesehatan jantung Anda, termasuk tekanan darah, kolesterol, atau sirkulasi, ini saat yang tepat untuk melakukannya. Bukan karena ada masalah yang jelas, tetapi karena merawat kesehatan jantung secara proaktif akan melindungi kualitas hidup Anda.
Anda tidak perlu melakukan perubahan drastis. Pak Haryono tidak mengikuti diet ekstrim atau berlatih maraton. Ia hanya menyesuaikan rutinitasnya, berjalan kaki, memilih makanan yang lebih sehat, dan rutin memeriksakan diri ke dokter. 6 bulan setelahnya, tidak hanya energinya yang kembali, tetapi juga semangat dalam hubungan mereka. Jika Anda sudah memasuki usia emas dan ingin menjaga atau menghidupkan kembali keintiman dalam hidup Anda, ingatlah, jantung Anda tidak hanya menjaga Anda tetap hidup. Jantung Anda membantu Anda untuk hidup dengan lebih penuh. Pada fase akhir kehidupan, koneksi yang berarti dimulai dengan merawat satu organ yang memastikan semua fungsi tubuh berjalan dengan baik. Pada akhirnya, apa yang terjadi di ruang tidur bukan hanya soal perasaan atau hormon, semuanya kembali pada kesehatan jantung. Nomor 2, minum suplemen bebas tanpa diskusi dengan tenaga medis. Fenomena yang makin marak di kalangan lansia saat ini adalah kecenderungan untuk mencoba suplemen yang dibeli lewat toko daring maupun apotek, terutama produk yang mengklaim dapat mengembalikan energi, menambah vitalitas, atau menghadirkan semangat muda kembali. Hampir setiap pekan, saya mendengar cerita dari seseorang yang baru saja mulai mengonsumsi kapsul atas rekomendasi teman atau karena tertarik oleh iklan yang tampak menjanjikan. Dalam banyak kasus, motivasi itu bisa dipahami, karena ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, tawaran perbaikan instan tentu saja menggoda. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa banyak suplemen yang disebut alami, terutama yang ditujukan untuk meningkatkan performa seksual, dapat menimbulkan risiko yang justru lebih besar daripada manfaatnya. Ambil contoh kisah Pak Rohmat, seorang pria berusia 69 tahun yang memutuskan untuk mencoba produk penambah stamina pria yang ia beli secara online. Kemasan suplemen itu penuh istilah teknis seperti penstimulasi oksida nitrat dan formula peningkat testosteron. Dengan harapan tinggi, ia rutin mengonsumsinya setiap hari. Memang, pada awalnya ia merasakan sedikit peningkatan semangat. Namun tidak lama kemudian, ia mulai merasakan gejala yang mengkhawatirkan, sakit kepala terus-menerus, tekanan darah yang melonjak, tubuhnya bergetar tanpa sebab, kesulitan tidur, dan pada suatu hari, ia tiba-tiba pingsan di tangga. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa suplemen tersebut bereaksi buruk terhadap obat tekanan darah yang sudah lama ia konsumsi. Di label kemasan memang tercantum imbauan untuk berkonsultasi dengan dokter, tapi, seperti banyak orang lain, Pak Rohmat melewatkannya begitu saja. Produk seperti ini umumnya tidak melewati pengawasan ketat. Walaupun diklaim berbahan herbal, beberapa di antaranya diam-diam mengandung stimulan atau zat sintetis yang tak tercantum dalam daftar bahan. Organ-organ vital seperti ginjal dan hati, yang kinerjanya menurun seiring usia, dipaksa untuk bekerja lebih keras menyaring zat-zat asing tersebut. Tubuh lansia sangat sensitif terhadap perubahan, bahkan yang terlihat sepele sekalipun. Menambahkan zat baru tanpa pemahaman yang memadai dapat mengganggu stabilitas sistem tubuh yang sudah dijaga lewat pengobatan rutin. Banyak suplemen yang mengklaim bisa menguatkan performa seksual mengandung bahan aktif yang bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, atau memengaruhi pengenceran darah. Untuk lansia dengan kondisi jantung atau hipertensi, ini sangat berisiko dan seringkali baru disadari ketika kondisinya sudah memburuk. Tak sedikit juga produk yang diam-diam mencampurkan obat-obatan keras atau kombinasi ekstrak herbal yang memperkuat efek sampingnya. Beruntung, setelah Pak Rohmat berhenti mengonsumsi suplemen tersebut dan berkonsultasi dengan dokter, kesehatannya mulai membaik. Tanda-tanda vitalnya kembali stabil, rasa cemas berkurang, dan ia mulai menerapkan pendekatan yang lebih aman dan berkelanjutan, olahraga ringan, perbaikan pola tidur, serta asupan makanan yang lebih bergizi. Bukan solusi instan, tapi justru langkah konsisten itulah yang memberi manfaat jangka panjang. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen yang tidak diresepkan dokter, terutama untuk stamina atau gairah, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya tahu apa isi kandungannya? Apakah bisa bereaksi dengan obat yang sedang saya minum? Apakah saya sungguh membutuhkannya? Jangan ragu untuk membawa botol suplemen ke dokter dan diskusikan. Keinginan untuk tetap bertenaga itu manusiawi, tapi tubuh yang menua tidak boleh dijadikan ajang eksperimen sembarangan. Pak Rohmat tidak menyerah pada urusan keintiman, yang ia tinggalkan adalah kebiasaan mempertaruhkan kesehatannya demi efek sesaat. Keputusannya itu menjadi titik balik yang menghadirkan ketenangan, kesehatan, dan kendali atas hidupnya kembali. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, tulis nomor 2 di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya.
Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan edukasi yang berdampak. Mari terus melangkah, dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Nomor 2, minum suplemen bebas tanpa diskusi dengan tenaga medis. Fenomena yang makin marak di kalangan lansia saat ini adalah kecenderungan untuk mencoba suplemen yang dibeli lewat toko daring maupun apotek, terutama produk yang mengklaim dapat mengembalikan energi, menambah vitalitas, atau menghadirkan semangat muda kembali. Hampir setiap pekan, saya mendengar cerita dari seseorang yang baru saja mulai mengonsumsi kapsul atas rekomendasi teman atau karena tertarik oleh iklan yang tampak menjanjikan. Dalam banyak kasus, motivasi itu bisa dipahami, karena ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu, tawaran perbaikan instan tentu saja menggoda. Namun, yang sering tidak disadari adalah bahwa banyak suplemen yang disebut alami, terutama yang ditujukan untuk meningkatkan performa seksual, dapat menimbulkan risiko yang justru lebih besar daripada manfaatnya. Ambil contoh kisah Pak Rohmat, seorang pria berusia 69 tahun yang memutuskan untuk mencoba produk penambah stamina pria yang ia beli secara online. Kemasan suplemen itu penuh istilah teknis seperti penstimulasi oksida nitrat dan formula peningkat testosteron. Dengan harapan tinggi, ia rutin mengonsumsinya setiap hari. Memang, pada awalnya ia merasakan sedikit peningkatan semangat. Namun tidak lama kemudian, ia mulai merasakan gejala yang mengkhawatirkan, sakit kepala terus-menerus, tekanan darah yang melonjak, tubuhnya bergetar tanpa sebab, kesulitan tidur, dan pada suatu hari, ia tiba-tiba pingsan di tangga. Setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa suplemen tersebut bereaksi buruk terhadap obat tekanan darah yang sudah lama ia konsumsi. Di label kemasan memang tercantum imbauan untuk berkonsultasi dengan dokter, tapi, seperti banyak orang lain, Pak Rohmat melewatkannya begitu saja. Produk seperti ini umumnya tidak melewati pengawasan ketat. Walaupun diklaim berbahan herbal, beberapa di antaranya diam-diam mengandung stimulan atau zat sintetis yang tak tercantum dalam daftar bahan. Organ-organ vital seperti ginjal dan hati, yang kinerjanya menurun seiring usia, dipaksa untuk bekerja lebih keras menyaring zat-zat asing tersebut. Tubuh lansia sangat sensitif terhadap perubahan, bahkan yang terlihat sepele sekalipun. Menambahkan zat baru tanpa pemahaman yang memadai dapat mengganggu stabilitas sistem tubuh yang sudah dijaga lewat pengobatan rutin. Banyak suplemen yang mengklaim bisa menguatkan performa seksual mengandung bahan aktif yang bisa meningkatkan tekanan darah, mempercepat detak jantung, atau memengaruhi pengenceran darah. Untuk lansia dengan kondisi jantung atau hipertensi, ini sangat berisiko dan seringkali baru disadari ketika kondisinya sudah memburuk. Tak sedikit juga produk yang diam-diam mencampurkan obat-obatan keras atau kombinasi ekstrak herbal yang memperkuat efek sampingnya. Beruntung, setelah Pak Rohmat berhenti mengonsumsi suplemen tersebut dan berkonsultasi dengan dokter, kesehatannya mulai membaik. Tanda-tanda vitalnya kembali stabil, rasa cemas berkurang, dan ia mulai menerapkan pendekatan yang lebih aman dan berkelanjutan, olahraga ringan, perbaikan pola tidur, serta asupan makanan yang lebih bergizi. Bukan solusi instan, tapi justru langkah konsisten itulah yang memberi manfaat jangka panjang. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan untuk mengonsumsi suplemen yang tidak diresepkan dokter, terutama untuk stamina atau gairah, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda, apakah saya tahu apa isi kandungannya? Apakah bisa bereaksi dengan obat yang sedang saya minum? Apakah saya sungguh membutuhkannya? Jangan ragu untuk membawa botol suplemen ke dokter dan diskusikan. Keinginan untuk tetap bertenaga itu manusiawi, tapi tubuh yang menua tidak boleh dijadikan ajang eksperimen sembarangan. Pak Rohmat tidak menyerah pada urusan keintiman, yang ia tinggalkan adalah kebiasaan mempertaruhkan kesehatannya demi efek sesaat. Keputusannya itu menjadi titik balik yang menghadirkan ketenangan, kesehatan, dan kendali atas hidupnya kembali. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, tulis nomor 2 di kolom komentar. Jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus menghadirkan edukasi yang berdampak. Mari terus melangkah, dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Nomor 4. Mengabaikan hidrasi dan nutrisi. Meskipun terdengar sederhana, asupan makanan dan cairan harian Anda memiliki dampak besar pada energi, sirkulasi darah, dan keseimbangan hormon, 3 faktor utama yang memengaruhi kehidupan intim Anda. Banyak orang yang lebih tua sering mengabaikan pentingnya hidrasi dan pola makan, menganggap perubahan dalam hasrat atau fungsi semata-mata disebabkan oleh usia, obat-obatan, atau perubahan suasana hati. Namun, ketika tubuh kekurangan asupan gizi yang tepat, semua aspek vitalitas akan menurun,
termasuk gairah dan respons fisik. Mari kita ambil contoh Pak Firman, seorang pria berusia 71 tahun yang menjalani gaya hidup cukup aktif, jalan kaki bersama anjing setiap hari, memasak di rumah, dan bermain golf 2 kali seminggu. Meskipun begitu, ia sering merasa lelah, tidak bertenaga, dan kehilangan minat pada kegiatan selain rutinitas sehari-hari. Ia berpikir itu semua akibat penuaan, namun setelah berkonsultasi dengan ahli gizi, atas permintaan putrinya, Pak Firman sadar bahwa dirinya sudah mengalami dehidrasi kronis selama bertahun-tahun. Pola makannya juga kekurangan nutrisi penting seperti lemak sehat, magnesium, dan zinc, nutrisi penting untuk produksi testosteron, fungsi saraf, dan sirkulasi darah. Dehidrasi, meskipun ringan, dapat menurunkan volume darah, yang memaksa jantung bekerja lebih keras. Kulit menjadi kurang elastis, otot menjadi kaku, dan sendi terasa nyeri, yang membuat gerakan menjadi tidak nyaman. Bayangkan efek ini dalam konteks intim, sensitivitas yang berkurang, rangsangan yang lebih lambat, daya tahan yang menurun, dan kemungkinan kram atau ketegangan yang lebih tinggi. Hal ini tentu bukan situasi yang menyenangkan, namun bagi banyak orang lansia, masalah ini bisa dicegah. Makanan olahan dan konsumsi gula berlebih juga ikut berperan. Pak Firman tidak sadar bahwa makanan beku dan saus instan yang ia konsumsi penuh dengan natrium dan bahan pengawet, yang meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan perut kembung. Ia menganggap dirinya makan makanan biasa, namun sebenarnya makanan tersebut kurang mengandung gizi, membuatnya kenyang tetapi tetap kekurangan nutrisi yang diperlukan tubuh. Setelah melakukan beberapa perubahan kecil, seperti menambah konsumsi sayuran hijau, mengganti daging olahan dengan ikan panggang, dan minum air secara rutin, energinya mulai pulih. Perlahan, ia merasakan kembali vitalitas yang ia kira telah hilang. Fluktuasi gula darah semakin memperburuk keadaan. Sarapan yang manis, seperti roti dengan selai atau yogurt rasa, akan menyebabkan lonjakan gula darah, diikuti dengan penurunan energi yang membuat Anda merasa kehabisan tenaga. Siklus ini akan mengganggu keseimbangan hormon, daya tahan tubuh, dan kesadaran tubuh. Bagi wanita, hidrasi dan pola makan menjadi lebih penting, karena estrogen memengaruhi kesehatan jaringan dan pelumasan. Makanan seperti alpukat, minyak zaitun, dan buah yang menghidrasi, seperti semangka dan mentimun, dapat membantu keseimbangan hormon, sementara rempah-rempah seperti jahe dapat meningkatkan sirkulasi darah. Ini bukan tentang mencapai kesempurnaan, tetapi lebih kepada memilih langkah kecil yang berkelanjutan. Segelas air di pagi hari, kacang-kacangan sebagai pengganti camilan manis, atau sayuran segar dibandingkan makanan olahan. Perubahan kecil ini tidak hanya bermanfaat bagi pencernaan atau kesehatan jantung, tetapi juga mengembalikan energi, kejernihan, dan rasa percaya diri. Bagi Pak Firman, 2 bulan dengan kebiasaan yang lebih baik tidak hanya mengubah kehidupan intimnya, tetapi juga membawa kebahagiaan yang lebih besar, memperbaharui rasa keterhubungan dan spontanitas. Ini bukan tentang menjalani diet ekstrim, ini tentang memberi tubuh Anda energi untuk berkembang, untuk bisa terhubung, berinteraksi, dan merasakan hidup sepenuhnya. Jika Anda merasa informasi ini berguna, beri komentar 4 di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan dan tekan lonceng untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Dukungan Anda membuat kami terus menciptakan konten yang bernilai. Mari kita lanjutkan. Nomor 5, meremehkan keintiman emosional. Pada masa muda, hubungan seringkali tumbuh berdasarkan kemistri alami, hormon, kegembiraan, dan rasa antusiasme terhadap hal baru. Namun, seiring bertambahnya usia, suatu kekuatan yang lebih lembut menjadi pondasi sejati kedekatan, hubungan emosional. Ironisnya, inilah yang seringkali diabaikan oleh banyak pasangan ketika keintiman mulai memudar, dengan menganggap jarak sebagai hal yang tak bisa dihindari, padahal itu adalah jarak yang bisa mereka jembatani. Ambil contoh Pak Herman dan Ibu Marwati, yang telah menjalani pernikahan selama 38 tahun. Dari luar, hidup mereka terlihat harmonis, rutinitas yang dijalani bersama, makan malam keluarga, saling menghormati. Namun, di balik pintu tertutup, terdapat kekosongan yang terbentuk. Hubungan fisik mereka tidak berakhir karena pertengkaran, hubungan itu menghilang begitu saja dalam keheningan. Ibu Marwati menyalahkan rendahnya hasrat, sementara Pak Herman menganggapnya sebagai efek penuaan. Keduanya tidak menyadari akar masalah yang sesungguhnya, bertahun-tahun saling menjauh secara emosional, terbebani oleh peran sebagai orang tua, pekerjaan, dan tuntutan hidup. Mereka sudah berhenti melihat satu sama lain, bukan sebagai peran, pasangan, orang tua, pensiunan, tetapi sebagai individu yang mereka cintai bertahun-tahun lalu.
Apa yang paradoksal? Kedekatan emosional justru menguatkan keintiman fisik, terutama di usia lanjut. Ketika Anda merasa aman secara psikologis dengan seseorang, benar-benar dikenal dan dihargai, tubuh Anda pun akan mengikuti. Perlindungan diri mencair menjadi kehadiran, rasa malu memberi jalan bagi keceriaan. Bagi Pak Herman dan Ibu Marwati, proses untuk kembali terhubung dimulai bukan di kamar tidur, melainkan dalam perjalanan jalan-jalan sore mereka. 15 menit berbincang tanpa gangguan, saling bertanya tentang hal-hal yang mereka kira sudah mereka ketahui jawabannya. Apa yang mengejutkanmu tentang tahap hidup ini? Kapan kamu merasa paling hidup saat ini? Secara perlahan, rasa ingin tahu kembali menyala. Sentuhan menjadi lebih sering, tawa semakin spontan. Yang fisik mengikuti yang emosional, bukan sebaliknya. Perubahan ini sangat penting bagi mereka yang memasuki hubungan baru di usia lanjut, seperti janda, duda, atau mereka yang kembali menjalin hubungan setelah bertahun-tahun. Ketakutan akan kerentanannya bisa terasa sangat membekukan. Namun, menghindari risiko emosional justru memperlebar jurang antara bersama namun sendiri dan kemitraan sejati. Coba renungkan, kapan terakhir kali Anda bertanya kepada pasangan mengenai ketakutan yang tidak terucapkan atau kebahagiaan mereka saat ini? Percakapan seperti ini bukan sekadar basa-basi, ini adalah jembatan untuk saling memahami. Pencerahan yang diterima Pak Herman sangat mendalam. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, saya tidak merasa harus berperan. Saya hanya merasa diinginkan. Itulah kekuatan keintiman emosional. Ini mengubah hubungan fisik dari sekadar kewajiban menjadi ekspresi kepercayaan, lebih sedikit tentang penampilan, lebih banyak tentang kehadiran. Keintiman di usia lanjut bukanlah versi lemah dari gairah muda, ini adalah sesuatu yang lebih kaya, kenyamanan dari kulit yang mengenal bekas luka Anda, humor dari kenangan bersama, dan sensasi tenang karena masih bisa saling ditemukan. Jika ini menyentuh hati Anda, beri komentar 5 di bawah. Untuk wawasan lebih lanjut tentang hubungan yang berkembang di segala usia, berlangganan dan tekan lonceng. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menciptakan konten yang bermakna. Ayo lanjutkan. Nomor 6, mengabaikan peran tidur dan pemulihan dalam kehidupan. Ketika mencari cara untuk meningkatkan keintiman di usia senja, banyak orang terfokus pada pengobatan, komunikasi, atau olahraga. Namun, ada satu hal penting yang seringkali terlupakan, yaitu tidur. Tidur yang saya maksud bukan sekadar beristirahat ketika merasa lelah, tetapi tidur yang dalam, teratur, dan menyembuhkan yang memungkinkan tubuh untuk pulih, menyeimbangkan hormon, serta menjaga tubuh tetap aktif dan bugar sepanjang hari. Mungkin Anda tidak menyadari betapa besar pengaruh rutinitas tidur terhadap kehidupan intim Anda, namun hubungan antara keduanya jauh lebih penting dari yang Anda bayangkan. Kurang tidur, baik itu sering terbangun di malam hari, begadang hingga larut, atau bangun terlalu pagi, tidak hanya membuat tubuh Anda merasa lelah. Ia juga menyebabkan gangguan pada keseimbangan hormon. Tingkat testosteron menurun, sementara hormon stres, kortisol, meningkat. Sistem saraf menjadi lebih sensitif, dan pengaturan emosi pun menjadi lebih sulit. Semua hal ini membuat keintiman semakin sulit dicapai, baik secara fisik maupun emosional. Mari kita lihat contoh Pak Lasmono. Di usia 75 tahun, setelah lebih dari 40 tahun menikah, ia dan istrinya masih tidur di ranjang yang sama, tetapi masalah dengkurannya semakin parah. Ia sering terbangun beberapa kali setiap malam tanpa disadari, dan merasa kelelahan sepanjang hari. Konsentrasinya terganggu dan minatnya terhadap keintiman berkurang, bukan karena tidak peduli, tetapi karena tubuhnya berada dalam kondisi bertahan hidup. Ketika dokter menyarankan agar ia melakukan pemeriksaan tidur, Pak Lasmono awalnya menolak karena merasa itu tidak perlu. Namun, setelah diyakinkan, ia setuju. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya apnea tidur sedang, di mana pernapasannya berhenti beberapa kali setiap jam, sehingga tubuh dan otaknya kekurangan pasokan oksigen yang dibutuhkan. Setelah Pak Lasmono menggunakan mesin cap, perubahan positif mulai terlihat, tidak langsung, namun perlahan-lahan. Dalam beberapa minggu, energinya kembali, ia bangun dengan perasaan lebih segar, dan memori serta fokusnya membaik. Ia mulai lebih rajin berolahraga, tertawa lebih sering, dan kembali menjalin kedekatan dengan istrinya. Keintimannya juga membaik, bukan karena obat atau prosedur medis, tetapi karena ia memberikan tubuhnya waktu untuk istirahat yang sangat dibutuhkan agar berfungsi dengan baik. Tidur memiliki dampak yang sangat luas. Tidur membantu mengatur tekanan darah, mendukung kesehatan jantung, menstabilkan suasana hati, dan memulihkan kadar hormon. Bagi wanita, terutama setelah menopause,
Kualitas tidur yang buruk dapat memperburuk gejala seperti hot flashes, mudah marah, dan kekeringan. Bagi pria, tidur yang terputus-putus dapat menurunkan kadar testosteron, mengurangi gairah seksual, dan mengurangi stamina. Jika Anda sering terbangun dalam keadaan lelah atau pasangan Anda mengeluhkan dengkuran keras atau gelisah saat tidur, sebaiknya Anda tidak mengabaikannya. Ini bukan masalah kecil, melainkan sinyal dari tubuh Anda. Beberapa masalah tidur timbul dari kebiasaan-kebiasaan tertentu, seperti tertidur di depan televisi, mengonsumsi kafein terlalu banyak di sore hari, atau mengandalkan alkohol untuk bersantai sebelum tidur. Meskipun kebiasaan ini tampak tidak berbahaya, mereka secara perlahan merusak kualitas tidur Anda. Akibatnya, energi Anda menurun, hormon Anda tidak stabil, dan kemampuan untuk terhubung dengan pasangan pun berkurang. Masalah lain mungkin berasal dari kondisi yang lebih mendalam, seperti nyeri kronis, kecemasan, atau obat-obatan yang mengganggu pola tidur. Jika ini terdengar familiar, jangan biarkan tidur yang buruk berlarut-larut. Segera bicarakan dengan dokter Anda. Penyesuaian kecil mungkin bisa memberikan dampak besar, baik dengan merubah rutinitas tidur Anda, mencoba bantuan tidur sementara, atau mengatasi masalah seperti sindrom kaki gelisah atau apnea tidur. Anda berhak mendapatkan tidur yang berkualitas, tidak hanya untuk tetap terjaga, tetapi juga untuk hadir sepenuhnya dalam setiap aspek kehidupan Anda, termasuk hubungan Anda. Tidur yang baik akan meningkatkan ketajaman pikiran, memperbaiki suasana hati, dan membantu Anda tetap terhubung, baik dengan orang lain maupun dengan diri Anda sendiri. Setelah beberapa bulan tidur yang lebih baik, Pak Lasmono merasa tidak hanya lebih muda, ia merasa lebih hidup. Ia merasa lebih percaya diri dan mampu lagi. Keintimannya pun tidak lagi menjadi beban atau kekhawatiran, karena ia merasa tubuhnya bekerja sama. Kepercayaan dirinya kembali, dan itulah yang membuat perubahan besar. Jika Anda merasa informasi ini bermanfaat, beri komentar nomor 6 di bawah untuk memberitahu kami bahwa Anda ada di sini. Jika Anda belum berlangganan, saya sarankan untuk melakukannya dan menyalakan notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan konten kami yang bermanfaat. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menciptakan konten yang bernilai dan menginspirasi. Mari kita terus maju. Nomor 7, mengharapkan keintiman tetap sama seperti dulu. Salah satu hambatan tersembunyi dalam menjalin hubungan di usia lanjut adalah keyakinan bahwa keintiman harus tetap seperti 30 atau 40 tahun yang lalu. Banyak orang mengharapkan agar keintiman memiliki irama, urgensi, atau ekspresi fisik yang sama, dan ketika hal itu tidak terjadi, mereka merasa seolah kehilangan sesuatu yang sangat penting, atau bahkan merasa bahwa bagian terbaik dari hidup mereka sudah berlalu. Padahal, kenyataannya tidak demikian. Keintiman yang berkembang setelah usia 65, yang dibangun atas dasar saling percaya, kelembutan, dan kehadiran, seringkali lebih mendalam daripada keintiman cepat dan berorientasi pada performa di masa muda. Yang berubah bukanlah nilai atau kapasitas Anda, melainkan bentuk keintiman itu sendiri. Jika Anda menolak perubahan ini, Anda mungkin akan melewatkan hal yang lebih bermakna. Saya pernah berbicara dengan seorang wanita berusia 68 tahun bernama Bu Evi, yang baru mulai menjalin hubungan setelah beberapa tahun menjadi janda. Dia menceritakan bagaimana ia merasa canggung ketika pertama kali kembali menjalin hubungan. Tubuhnya telah berubah, dia tidak sefleksibel dulu, dan kulitnya tidak bereaksi seperti sebelumnya. Ia terus membandingkan diri dengan dirinya yang lebih muda dan merasa kecewa. Namun, suatu malam, perubahan yang indah terjadi. Ketika sedang bersama pasangannya, Bu Evi hanya berkata, "Saya bukan lagi seperti dulu, tapi saya tetaplah saya. Saya hanya butuh kamu untuk lebih sabar." Pada saat itu, segala sesuatunya menjadi lebih lembut. Mereka tertawa, berpelukan lebih lama, dan meluangkan waktu untuk saling mengeksplorasi. Apa yang mereka temukan bukanlah kembali ke masa lalu, tetapi sebuah bentuk kedekatan baru yang sama nyata dan memuaskan. Banyak orang berusia 65 tahun ke atas percaya bahwa keintiman mereka hanya sah jika melibatkan penetrasi atau mengikuti pola tertentu. Padahal, kenyataannya, sentuhan, kontak mata, percakapan di tempat tidur, atau saling mengeksplorasi, semua itu adalah bentuk keintiman yang sah. Semua hal ini mengandung emosi, merangsang hormon, dan membawa kebahagiaan. Ketika Anda memperluas definisi keintiman, Anda juga memperkaya pengalaman cinta Anda. Tidak apa-apa merasakan kesedihan atas apa yang telah berubah, merindukan kenyamanan dan kesederhanaan masa lalu, tetapi jangan salah artikan perubahan sebagai kehilangan.
Apa yang Anda miliki saat ini adalah kesempatan untuk terhubung dengan cara yang lebih penuh perhatian, tanpa terburu-buru, dan lebih emosional. Fase kehidupan ini tidak menuntut performa, tetapi justru mengundang kehadiran. Perubahan perspektif ini sangat penting, terutama bagi pria, yang sering diajarkan bahwa nilai mereka terletak pada fungsi. Ketika sesuatu tidak berjalan seperti dulu, rasa malu bisa muncul. Namun, keintiman bukanlah soal kesempurnaan. Itu adalah soal hadir dan tersedia, memberikan apa yang tubuh Anda bisa berikan pada hari itu. Keterbukaan semacam ini membuat pasangan merasa aman, diinginkan, dan lebih dekat dengan Anda. Bagi pasangan yang sudah lama bersama, menghidupkan kembali keintiman mungkin melibatkan melepaskan harapan-harapan lama dan membentuk harapan baru. Cobalah berpelukan tanpa tujuan tertentu. Bicarakan apa yang terasa baik sekarang, bukan apa yang dulu. Biarkan imajinasi Anda memimpin, bukan kenangan Anda. Jika Anda memulai hubungan baru di usia lanjut, jujurlah tentang kondisi Anda sekarang. Ada keindahan tersendiri dalam mengatakan, ini posisi tubuh saya sekarang, tapi saya masih ingin terhubung. Kejujuran seperti ini memiliki daya tarik. Itu membangun kepercayaan dan memungkinkan kedua orang untuk tampil dengan autentik. Momen-momen bahagia yang sering saya dengar dari orang dewasa yang lebih tua tidak datang dari berusaha menghidupkan kembali masa muda mereka, tetapi dari penemuan bahwa cinta masih ada di dalam kulit, suara, dan tangan mereka. Kedekatan masih mungkin terjadi, bahkan mungkin lebih memuaskan sekarang karena yang terpenting bukan lagi performa, tetapi kehadiran. Ketika Anda berhenti mengejar keintiman masa lalu, Anda memberi diri Anda kebebasan untuk merasakan apa yang keintiman bisa jadi saat ini. Terkadang, versi itu lebih memuaskan daripada apapun yang datang sebelumnya. Saat kita menutup pembahasan ini, ambillah sejenak untuk merenungkan apa yang telah dibicarakan. Apa yang paling mengena bagi Anda? Apakah pengingat untuk berhenti membandingkan diri dengan diri Anda yang dulu, atau gagasan bahwa pemeliharaan diri, istirahat, dan kehadiran emosional sama pentingnya, bahkan lebih penting, daripada mekanisme fisik? Jika Anda sudah memasuki usia lanjut dan masih merasakan keinginan, rasa ingin tahu, atau kerinduan untuk terhubung, ketahuilah bahwa Anda tidak sendirian, dan Anda tentu tidak rusak. Apa yang Anda alami adalah hal yang alami, dan menerima bagian ini dari diri Anda bisa membuka pintu menuju koneksi, penyembuhan, dan kebahagiaan yang banyak orang yakini sudah tidak mungkin lagi. Keintiman setelah usia 65 tidak perlu sempurna. Ia perlu nyata, jujur, sabar, dan kadang-kadang bahkan berani. Baik Anda sedang dalam hubungan jangka panjang atau memulai yang baru, ingatlah ini, pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap hari, cukup tidur, minum air, berbicara tentang hal-hal yang sulit, dan melepaskan harapan lama, itulah yang menjaga keintiman tetap hidup. Itu membantu Anda tetap terhubung dengan diri sendiri. Jika ada salah satu dari 7 poin ini yang berkesan bagi Anda, saya berharap Anda akan mengingatnya bukan sebagai beban, tetapi sebagai izin, untuk menua dengan anggun, mencintai secara terbuka, dan percaya bahwa kedekatan masih menjadi hak Anda. Terima kasih telah menonton. Kami ingin mendengar pendapat Anda. Tinggalkan komentar di bawah dan bagikan satu hal yang Anda pelajari hari ini, serta bagaimana Anda berniat mengintegrasikannya dalam hidup Anda. Pemikiran Anda sangat berarti bagi kami, jadi jangan ragu untuk berbagi. Dukungan Anda memotivasi dan menginspirasi kami untuk terus membuat konten yang berharga. Jika Anda menikmati video ini, silakan beri like, berlangganan, dan bagikan. Dukungan Anda membantu kami untuk terus menginformasikan dan menginspirasi Anda. Terima kasih telah berada di sini, dan kami berharap dapat bertemu lagi di video selanjutnya.